warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Umar Al-Farabi. Meskipun kalian sudah kenal karena memang videonya itu aja. Pada malam hari ini pada pukul 23:28 saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas saya yakni praktikum ketujuh yang dimana ini berkaitan dengan Git dan GitHub. Mungkin langsung saja. Pada kali ini mungkin sedikit membahas tentang apa yang saya lakukan dengan modul ketujuh pada praktikum pemrograman web. Pada kesempatan kali ini difokuskan untuk bagaimana kita bisa melakukan git push, melakukan inisialisasi, terus memisahkan antara branch-branch sampingan dengan branch utama. Karena pada dasarnya ketika kita memiliki project yang di mana itu dilakukan bersama tim, dengan adanya kita memisahkan branch tertentu dengan branch utama, maka itu meminimalisir terjadinya bug yang akan masuk ke dalam program kita seperti itu. Dalam hal ini, mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu ritminya. Di sini bisa dilihat, ini adalah portofolio pemrograman web saya, yang dimana deskripsi project di sini saya sudah tuliskan bahwasannya ini berisi kumpulan tugas dari project mata kuliah pemrograman web. Nah, dalam hal ini, itu mencakup pembelajaran progresif dari HTML dasar hingga saat ini yang saya jalankan, yaitu PHP dan database. Dan di sini bisa dilihat juga ada teknologi yang digunakan. Saya juga menuliskan struktur project yang ada pada repository ini. Nah, di sini dalam detail modul pembelajaran saya juga tampilkan juga sebenarnya di modul 1 itu apa yang saya pelajari. Berikut juga di modul 2 apa yang saya pelajari, di modul 3 begitu hingga modul ke-6. Dan cara menjalankan project. Nah, di sini fleksibel karena memang pada dasarnya menjalankannya itu berbeda-beda, apalagi dengan kita menggunakan PHP, maka kita menjalankannya harus dengan server yang dimana dijalankannya dari server lokal. Seperti contoh kita menggunakan SAM atau enggak Laragon. Dan kesempatan yang saya buat dalam melakukan proyek ini saya menggunakan SAM. Lalu terdapat clone repository. Nah, mungkin bagi ini lebih ke arah bagaimana kalau ternyata ada viewer yang pengen nyoba-nyoba seperti atau pengen ngelihat tugas yang saya buat, di sini bisa langsung melakukan cloning. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena memang ada PHP-nya, maka memang setupnya menggunakan server lokal dan itu bisa menggunakan dua aplikasi yang paling umum digunakan yaitu Laragon dan SAM. Sudah tersedia di sini. Nah, lalu ada database atap. Nah, di sini sudah saya berikan tanda kurung untuk modul 6 dikarenakan memang pada proyek tugas modul 6 ini lebih berasumsi untuk menggunakan database. Lalu juga terdapat konfigurasi sama, ini lebih ke modul 6. Nah, di sini juga ada akses project. Nah, akses project ini bagaimana ketika kita membuka pengen melihat sebenarnya di modul 1 itu projectnya itu seperti apa. Dan di sini saya sudah memberikan deskripsi. Yang pertama modul 1 itu adalah form pendaftaran. Di modul kedua ada CSS Grid Layout, modul ketiga ada Bootstrap Company Profile, modul keempat JavaScript e-commerce, modul 5 PHP buku tamu, dan modul 6 PHP CRUD Application. Nah, karena ada sistem CRUD ini, makanya menggunakan database. Seperti itu. Terdapat juga responsive design, ini saya menggunakan asumsi utama, lebih fokus ke umumnya saja. Lalu terdapat security features yang dimana di sini ada beberapa aspek-aspek tertentu dan ini lebih banyak di modul 6 seperti yang saya cantumkan di sini adalah access protection yang dimana ini penggunaan HTML special charge untuk sanitasi input. Terdapat juga design patterns. Lalu berikutnya terdapat learning outcomes yang dimana ini lebih bagaimana saya bisa apa yang saya dapatkan dari pembelajaran selama praktikum. Seperti yang pertama itu ada front-end development, saya bisa membuat struktur HTML semantik, terus mengimplementasikan CSS modern dengan Grid dan Flexbox, lalu menggunakan framework CSS dengan framework Bootstrap, seperti itu. Lalu terdapat juga back-end development. Mungkin dari pembelajaran ini, kalau menurut saya pribadi, saya lebih ke arah bagaimana saya bisa melakukan implementasi dalam fundamental PHP. Lalu terdapat juga integrasi database dengan MySQL,
dan terakhir itu terdapat full stack integration. Hal yang paling saya dapatkan di sini sudah saya cantumkan juga, bagaimana saya bisa menggabungkan antara front end dan back end seperti tadi dalam hal PHP, saya menggabungkan dengan database seperti itu. Jadi bisa melakukan data analis secara sederhana dan juga bisa melakukan desainer untuk web. Lalu terdapat juga database dan desain. Dan yang terakhir ada contributing. Nah, di sini karena memang pembelajaran, jadi ada kontribusi dan perbaikan seperti yang saya bilang tadi. Tunggu sebentar, nasi goreng saya datang. Mohon maaf, nasi goreng saya barusan datang tadi ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada bagian contributing, yang dimana ini lebih diperuntukkan perbaikan. Akan nanti saya tampilkan bahwasannya pada repository ini, semua file yang saya cantumkan itu tidak langsung saya cantumkan ke dalam branch utama. Karena memang pembelajaran untuk modul 7 ini lebih diperuntukkan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan GitHub dan juga bagaimana kita mengimplementasikan sebuah project-project yang ada untuk diinisialisasi ke branch utama, namun kita bisa melakukan cross check terlebih dahulu terhadap tim. Nah, itulah yang digunakan branch sampingan tersebut. Nah, di sini ada kontak saya, ada email yang saya gunakan, dan juga saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Bentang. Berikut name saya dan berikut Instagram saya. Tapi jangan di-follow, nggak aktif juga. Oke, berikutnya saya akan menampilkan juga branch yang saya maksud tadi. Ini adalah branch utama. Seperti yang saya tampilkan di sini, ini adalah branch utama. Main ini sebagai default tag, yang dimana berisinya hanya sekedar readme. Karena memang seperti yang saya bilang di awal, ini hanya bagaimana mempelajari untuk mengimplementasikan project-project ke dalam GitHub. Tugas-tugasnya ada di branch-branch lain. Seperti halnya di sini ada tugas modul sampai 3. Sesuai dengan permintaan dan kriteria yang disampaikan oleh modul yang telah diberikan kepada kami, di sini modul 1 sampai 3 saya letakkan di branch tugas slash modul 1 sampai 3. Memang dipisah agak karena memang di sini lebih ke arah HTML yang dimana mungkin tidak terlalu banyak perubahan. Terus di sini terdapat modul 4 yang dimana di sini inputannya itu ada modul 1 sampai 4. Saya kurang tahu secara spesifik mengapa hal ini bisa terjadi karena memang pada dasarnya ketika melakukan git add ini spesifik modul 4 seperti itu. Namun di waktu nge-push ternyata memang ada, kalau saya bilang anomali, ya benar anomali. Terjadinya seperti ini. Seperti itu. Sama seperti di modul 5 yang muncul dari modul 1 sampai modul 5 dan juga di modul 6 muncul modul 1 sampai modul 6 yaitu protokol. Seperti itu, mungkin sekian presentasi saya terkait dengan tugas mata kuliah pemrograman web terhadap modul 7 yakni mempelajari Git dan GitHub. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.